Pernah kebayang nggak gimana rasanya kuliah di Indonesia lalu lanjut S2 ke Eropa gratis lewat beasiswa Erasmus? Aku great, scholarship and travel enthusiast yang udah keliling ke lebih dari 20 negara, kebanyakan berkat beasiswa. Hari ini aku akan ngobrol sama Kak Elori, temanku yang berhasil lanjut S2 ke Eropa lewat beasiswa Erasmus setelah menempuh S1-nya di UGM. Kita bakal bahas gimana prosesnya, tantangannya, dan tips langsung dari pengalaman dia. Nah, kalau portalnya dia aku kasih grade, tapi ada di sini. Iya, iya, oke. Iya. Nah, itu portalnya dari European Union itu ya, Mang. Iya. Tapi aku bakal kasih semua daftarnya gitu. Boleh Hmm. cerita sedikit nggak Kak, gimana awalnya tahu tentang beasiswa Erasmus waktu itu? Oh Dan ya. kenapa milih Erasmus dari sekian banyak beasiswa yang ada gitu ya di Hmm. dunia ini? Ya, it's a good question. Jadi waktu Hmm. itu emang aku tahu Erasmus direkomendasikan sama teman. Oke. Aku nggak tahu sebenarnya. Padahal aku cukup Oh. rajin loh nyari-nyari kayak beasiswa gitu. Tapi emang Hmm. aku tahunya saat itu emang cuma LPDP gitu. Iya, Emang. yang paling hits ya sampai Mm-mm, sekarang. aku, jadi waktu itu emang nggak tahu kenapa aku emang nggak terlalu banyak info. Iya, Padahal iya, kadang, iya. kadang aku suka rajin gitu. Nah, jadi aku direkomendasikan sama teman untuk Erasmus. Dan Erasmus itu kalau kalian buka katalognya, dia Hmm. tuh nggak kayak nggak kayak apa ya, gimana ya ngomongnya? Nggak kayak LPDP, yang LPDP kan kasihnya fundnya, List. uang gitu Iya. kan. Nah, nanti kalian cari sendiri programnya kayak gitu. Kalau ini Erasmus itu mostly dia itu akan kasih program-program spesifik Betul. yang kalian apply ke programnya kayak gitu. Dan ketika dapat programnya, most of the time automatically juga dapat fundingnya. Kenapa aku bilang most of the time? Karena ada juga rules di Erasmus di mana mereka itu harus kayak programnya sendiri harus apply setiap 3 tahun atau 5 tahun sekali gitu. Jadi kadang ada Hmm. ada chance di mana programnya sendiri nggak disetujuin sama EU. Jadinya dia Oh. bisa bilang ya kamu keterima sih di program ini, cuman kita lagi perpanjang uh, Jadi, kita ya. sama EU. Jadi for now mungkin kamu mau pakai apa namanya uang, mungkin ada uang sendiri atau kayak Iya, gimana. Tapi itu rare ya. Maksudnya iya. nggak kayak gitu. Most of the time kamu akan langsung dapat Fundingnya. fundingnya juga, programnya dan universitasnya kayak gitu. Nah, jadi Oke. kembali lagi ke spesifik program itu. Jadi aku cari-cari sendiri Hmm. program-program yang eh, aku suka dan cocok sama lini trajektori kehidupan aku Iya. gitu. Dan skills dan experience kayak gitu. Nah, Oke. jadi pertanyaan yang keduanya apa? Aku lupa. Iya, kenapa akhirnya milih Erasmusnya itu Ah, sih ya, ya. dibandingkan beasiswa lain? Nah, ya, jadi kan aku tuh suka kadang bingung gitu kan, kayak masih belum bisa melihat gitu masa depannya kayak gimana gitu kan. Iya, Aku kurang suka untuk aku sendiri ya, ini nggak berarti iya, bener. Oke. iya. Aku sendiri, aku merasa kayak agak bingung kalau udah di set gitu, misalnya LPDP contoh. Hmm, Terus balik lagi ke Indonesia kayak gitu. Aku agak bingung mikirnya gimana gitu. Sementara untuk yang kesehatan gini kayaknya aku masih bisa belajar lebih banyak lagi baru kembali ke Indonesia. I Kayak gitu. Jadi, see. untuk LPDP mungkin aku belum begitu tertarik karena atas dasar itu karena harus kembali ke Indonesia. Walaupun in the end aku juga berpikir mau kembali ke Balik Indonesia. Indonesia. Untuk kalau dibatasi waktunya itu aku malah malah bingung gitu gimana gitu. Iya. Jadi lebih tertarik arah. Itu satu. Nah, terus yang satu itu karena Erasmus nggak perlu ada ini tanggung jawab untuk Tanggung kembali ke jawab negara kembali ke negara gitu. awal ya. Iya. Ya, itu poinnya. Terus yang kedua, Erasmus itu mobility-nya mantep banget. Kayak emang kamu sebagai part of Erasmus itu values-nya adalah kamu harus mobil, gimana ya? Pindah-pindah. Mobile, Ada mobil mobile. pindah-pindah mobile Iya. bener. Jadi kayak emang dia tuh salah satu values-nya kayak emang buat kasih international exposure gitu ke students-nya gitu kan. Iya. Nah, jadi part of Erasmus itu most of the time kamu itu harus dari misalnya kan double degree gitu ya. Kamu 1 tahun Betul. di satu negara, tahun di negara lain, bahkan summernya mungkin kamu di negara lain lagi bisa 2 atau 3 negara atau bahkan lebih kayak gitu. Oke. Nah, aku suka karena aku suka traveling, aku suka Iya. ngelihat macam-macam walaupun pas lama Erasmusnya wow ternyata ribet ya Capek ya? traveling dengan capek ribet dengan paspor kita ya. Ah, iya benar, 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 Iya, benar. visanya segala macam itu Ya. ribet gitu. Cuma
aku suka traveling, aku suka kayak di challenge dengan environment yang baru. Jadi Iya. mobilitas itu it's a great thing for me gitu, kayak Hmm. oh, aku bisa jalan-jalan atau bisa pindah negara, tinggal di mana itu, mana-mana itu juga menarik. Aku yang kedua. Dan yang ketiga, Erasmus itu it's a well-known name ya, kayak di Eropa Iya. orang-orang semua Erasmus kayak gitu. And if you are a grantee of Erasmus, orang-orang itu kayak, oh ini Erasmus, oke gitu. Jadi kayak kayak Ah. kamu apply, karena ada juga ya, aku selama pas aku master ini aku juga di AstraZeneca, Oh. industri, karena kan tarik industri aku Iya, kayak gimana nih kerja di industri di Eropa gitu kan. betul. Nah, pas mereka tahu aku Erasmus, oh iya oke gitu, kayak karena Kayak Erasmus. langsung ini ya, istilahnya langsung, oh langsung ter-highlight lah. Ya, betul. Kayak mereka lebih percaya gitu lah ya kan. Betul. Karena kan Erasmus juga seleksinya cukup ketat kayak gitu segala Iya. macam. Jadi kita lebih percaya sama Erasmus dan kayak it's a well-known name gitu Erasmus di Hmm. Eropa ini. Jadi itu juga Erasmus, dan bahkan karena kamu bilang kamu Erasmus nih ya, aku mungkin ngomongin ini juga lebih gampang pas kamu apply visanya gitu. Karena pertama kali Oh. aku itu masternya di Jerman nih. Aku just remember it all of a sudden ya. Aku kan Iya. eh, visa di Jerman. Sorry, Erasmus pertama tuh di Jerman. Jerman tuh cukup ribet kalau kamu mau daftar jadi student di sana. Karena kamu harus punya Oh. namanya work account. Kalau Oh. misalnya teman-teman kita yang S1-nya di Di Jerman, Jerman. nunjukin, oke aku punya rekening yang dibuat di Jerman, dia deposit misalnya, I don't know, I'm just making numbers, okay, but Iya. hundreds of million of rupiah gitu ya, Iya. untuk bilang ke Jerman, oke aku bisa hidup di sini gitu kan. Nah jadi Iya. orang Jerman itu rekeningnya bakal ngasih depot kamu tiap Deposit. gitu kan, kayak Iya. gaji, padahal tuh uang kamu sendiri Oh. gitu. Nah, tapi aku karena aku Erasmus gitu, terus dapat Iya. letter dari Erasmusnya, terus aku pas ke embassy Germany Jerman. ya, nggak usah bikin itu segala macam, padahal aku tuh pusing banget, dan Iya, waktu itu kan. tadinya udah nyari-nyari research gitu harus ada itu kayak udah, gitu ya, udah sepaneng. Mm-mm. Bahkan aku nggak tahu kenapa, entah kenapa ya, aku nggak tahu kenapa aku nggak ada koneksi sama sekali. Dia aku ngurusin Hmm. sendiri, benar-benar semua sendiri Iya. gitu. Jadi aku nggak ada nanya-nanya orang Indonesia lain yang pernah Erasmus atau enggak, karena nggak tahu siapa. Iya, 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 iya. Dan pas aku ngurusin tuh ternyata aku nggak butuh bikin blog account kayak gitu-gitu gitu. Terus aku kayak, oh oke Oh. gitu, karena simply cuma bilang, oh ini Erasmus gitu. Oh oke, Erasmus gitu. Oh. Jadi gampangnya itu sih, itu juga. Jadi tadi udah ada 4 poinnya. Oh, terus mungkin yang eh, menarik juga, Iya, Erasmus tuh alumninya kuat. Jadi alumninya. kayak alumni, kayak kamu bilang Oke. kamu alumni Erasmus gitu. Nah, di sini tuh juga kayak kamu mau kok daftar S3 atau kamu mau daftar industri, mungkin aku nggak terlalu bisa ngomong, cuman S3 lah at least gitu kan. Iya, Nah, eh, orang-orang tuh pertama tahu itu Erasmus, kamu lulusan Erasmus bagus gitu. iya, Terus yang kedua juga mereka itu juga banyak alumni-alumni Erasmus yang di mana-mana gitu kan. Jadi kayak bisa koneksiin kamu sama em, universitas tertentu, atau iya, koneksi kamu sama industri tertentu gitu. Jadi menurut aku oke. Mhm. iya, Terus iya, iya. seru banget Erasmus, kayak never a dull moment kayak gitu menurut aku. Emang capek, belajarnya capek banget. Uh, cuman it's really good ya kalau dapat Oke, program yang oke. Hmm. Iya, 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 iya. Jadi tadi ada banyak ya guys sih, benefitnya ada 5. Pokoknya tadi disebutkan Ya. sama Kak Elori. Jadi itu yang membuat akhirnya memilih Erasmus gitu ya. Mm-mm. Waktu itu Mm-mm. masih ingat nggak Kak program? Oh, Nggak ada ada lagi. lagi, ada lagi. Oke, oke, kita dengarkan. Uangnya lumayan ya, uangnya lumayan. Ah, iya, 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 iya. Ya mungkin kalau sekarang aku nggak tahu, aku nggak bisa banyak ngomong Hmm, berapanya. Cuma waktu itu lumayan juga untuk student gitu. Terus dikasih iya, uang eh, flightnya segala macam gitu. iya. Hmm. Oke, oke, oke. Jadi maksudnya nggak perlu hemat-hemat banget gitu lah ya. Hidupnya Enggak. berkecukupan lah ya dengan Ya. ini dari Erasmus ya, funding dari Mm. Erasmus. Jadi kayak udah belajar aja gitu. Oke, 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 oke. Hmm. Nah, waktu itu masih ingat nggak Kak programnya apa namanya dan itu ke negara Hmm. mana aja? Hmm. Program aku namanya International Master in Innovative Medicine, so IMIM, IMIM, Oke, however you wanna call it. iya, Programnya itu dia tuh kerjasama sama Heidelberg di Jerman, iya, terus Groningen di Belanda, sama Uppsala di Swedia, Swedia. Uppsala University. Iya, Tapi selain dari tiga
um, main campus Main itu mereka campus. juga ada kayak gini nih, lumayan common juga buat Erasmus. Jadi kayak ada external campus gitu. Nah, itu external campusnya kayak di South America gitu, kayak singkat aku ya, di Meksiko atau di mana-mana kayak gitu. Nah, itu juga kalian bisa ke sana gitu. Tapi waktu itu aku kayak kan kena COVID, maksudnya kena Oh, iya COVID, lagi COVID. lagi Kepentingan COVID. COVID. Jadi dan juga emang nggak pengen-pengen banget ke South America waktu itu. Jadi aku nggak ngambilnya. Hmm. Oh, tapi itu optional berarti ya. Tapi bisa Optional gitu ya, ya. bisa. Hmm. Oke, oke, oke. Dan udah capek juga mungkin ya pindah Ya ke udah capek banget, tiga please. negara itu. Iya, Nambah lagi ke beda benua lagi kayaknya. Aduh, iya. more things No, tuh. itu Iya, barang-barangnya taruh di mana? iya betul. Jadi No. kayak, iya, Ya. iya, iya, bener, bener, bener. Oke, oke. Hmm. Tapi bener-bener international mobility-nya tadi bener-bener di-highlight banget ya sama Erasmus ini Mm-mm. ya. Mm-mm. Nah, waktu daftar Erasmus masih ingat nggak Kak? Kayak persyaratannya tuh yang wajib apa aja, terus Hmm. ada yang mungkin agak beda gitu, yang kayak biasa Hmm. kan kayak ada personal statement, CV, Hmm. gitu-gitu kan Hmm. itu kayaknya yang wajib-wajib gitu kan. Ya. Cuman Hmm. kayak ada sesuatu nggak yang mungkin, oh kayaknya nih cukup menantang atau beda Hmm. Ya. gitu. Sebenarnya sama kayak yang Greg bilang ya, kalau basic kayak CV, Iya, um, apa transkrip nilai gitu-gitu ya, itu pasti ya, ya kan. Em, tapi ada dua hal yang unik yang menurut aku kalau di lain field aku di Erasmus harus bikin research plan gitu. Jadi oh, kayak bukan cuma personal statement, tapi dia juga nanya kamu itu kan tertarik di mana, terus kamu kira-kira kayak mikir research plan kamu itu kayak gimana atau oh, eh, like kind of a novel thing that you can do ya, gitu. Nah itu harus kayak I think it's not that long kayaknya, tapi harus bikin kayak gitu, harus bikin semacam oh, research plan kayak gitu. Jadi itu oke, in a way it's very kayak knowledge base ya gitu. iya, Ya benar-benar di apa kayak you have to prepare for that gitu. hmm, Terus, nah yang kedua yang menarik itu adalah ini sebenarnya basic, yaitu adalah IELTS kalau nggak TOEFL ya kan, itu oke, basic pasti gitu. Cuman yang menariknya untuk Erasmus itu menurut aku dia sangat manusiawi. Jadi kayak it's okay kalau belum punya, achieve ke nggak apa. bandnya. No. Oh, Jadi kayak aku udah semua udah kayak apply berkas, iya, terus dipanggil buat interview ya kan. iya, Nah, tapi seingat aku ya, bahkan sampai interview itu aku belum punya TOEFL-nya, IELTS. Oh, belum IELTS punya atau IELTS-nya. TOEFL, Heeh. iya. Jadi dia itu bilang nggak apa-apa, ya sampai kamu tahu dulu kamu lulus apa enggak, terus baru kasih kita gitu. Oh Itu menarik gitu. banget sih, baik banget. Hmm. Tapi aku nggak tahu apakah ini buat semuanya kayak gitu ya. Iya, Cuman tapi yang di program kakak kayak gitu ya. ya gitu. Oh, Jadi sampai aku tahu aku lulus, baru aku ngambil TOEFL atau ah, IELTS. Walaupun aku udah tahu kayak kira-kira aku skornya segini gitu. Cuman iya, kan, hal kan buat kita kan kayak gitu. betul. Dan itu kayak cuma 2 tahun kan. Jadi Iya, kayak mm-mm, ya harus ada strateginya juga lah. Kalau misalkan mm-mm. itu karena emang cuma 2 tahun dimaksimalkan untuk apply beasiswa, apply Betul, univ dan segala macam. betul, betul. Wow, Iya. menarik Nah, sih. nah, itu menurut aku mereka baik banget sih. Iya, Itu. baik banget sih. Manusiawi Kak, benar-benar Iya, iya, manusiawi iya. sih. Karena kalau ya udah gitu kan, kalau misalnya nggak Iya, keterima, main licin. benar, 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 benar. Hmm. Oke, oke. Ada lagi nggak Kak? Kayak persyaratan yang menarik? Enggak sih, itu paling cuma research plan-nya itu yang emang Cukup ini benar-benar ya, harus mikir ya, benar-benar. detail. Ya, yes. Personal statement, Oke. but I think it applies for everything. Dulu kakak ingat nggak step by step apply-nya tuh mulai dari cari cari program, terus Hmm. apa apply-nya di websitenya kah, atau kayak dia punya Ya, portal buat the whole Erasmus atau ya. gimana? Masih ingat nggak kak? Hmm. Nah, kalau portalnya dia aku kasih grade, tapi ada di sini. Iya, iya, oke. Iya. Nah, itu portalnya dari European Union itu ya, Mang. Iya. Tapi kita bakal kasih semua daftarnya gitu. Jadi you have to click Oh, one by one gitu. Terus dia akan direct ke websitenya sendiri, ke website programnya, spesifik programnya. Nah, kalian harus baca satu-satu gitu karena beda-beda ketentuannya setiap program program. gitu. Dan Oke. apa namanya? em, deadline-nya juga beda-beda gitu. Nah, Oke.
Tahu aku ya, I don't know if it still applies now, tapi kayaknya sih masih karena biasanya timelinenya gitu-gitu aja. Menurut aku tuh banyak itu di beginning of the year. Jadi jangan telat Hmm. gitu kira-kira kayak kita mikir masih bulan Desember atau apa. No, that's the time where you are preparing gitu. Karena Ah, aku kayaknya seingat aku Januari atau Februari. Kayaknya Februari deh bahkan oke. closingnya. Jadi itu beneran kayak end of the year. Iya, But it doesn't apply for everyone ya. Mungkin ada juga yang middle year or kayak iya. autumn gitu. Cuman seingat aku banyak juga yang di awal-awal tahun gitu. Jadi jangan sampai Miss awal ya, miss ya. Karena Hmm. websitenya bakal terus ada di sana. Nanti dia akan terus bilang kapan apa time Kemungkinan bukanya ya, timelinenya ya. ya. So you have to be the person in charge gitu loh. Harus harus benar-benar Betul. namanya responsif bukan responsif gimana ya? Aware aware sama Iya, plan timeline. ahead lah. Betul. Nah, menurut kakak bagian paling sulit dari proses seleksi Erasmus tuh apa sih? Hmm. Oh, kalau aku, menurut aku paling deg-degan tuh interview. Oh my gosh. Ah, Karena interview aku tuh, iya ini aku baru ingat. Berkas, kalau tadi kan aku ngomongin berkas ya, tapi sekarang iya. kayak. Nah, interview aku tuh cukup menarik juga, unik juga. Jadi karena di science, dia kasih paper ke aku. Saat itu Pertama, juga atau sebelum interview? sebelum interview. Jadi dia udah kayak kasih Oke, paper. So iya, you iya, have to practice gitu. You have iya, to study it, iya. presented the paper gitu kan. Oh, Nah, itu kan bukan paper kerjaan aku ya. Ini kayak journal club gitu. betul. Kita ngomong ya. Itu bukan kerjaan aku, jadi kayak I have to study about it. Aku inget banget, aku dulu pas jalan ke kantor ya, bawa 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 paper itu, aku baca paper. di busway, Iya. baca di mana-mana gitu, sampai ngelotok gitu. Tapi juga yang paling penting ya, bukan cuma ngelotok doang gitu, tapi kritis terhadap paper itu yang paling penting Oh, karena di Eropa lebih lebih critical yang thinkingnya sangat ya lebih yang dinilai penting ya. itu critical thinking gitu, bukan kayak how good Kayak you are cuma at analyzing things. summarizing gitu Ya ya. gitu. Nah, Oke, itu oke, yang oke. penting. Jadi, you need to allocate time to study and to criticize the paper. Nah, itu yang paling Hmm. itu yang paling deg-degan sih buat aku kan. Jadi, as far as I remember itu sih yang criticizing paper itu. Jadi, interview ya yang menurut aku yang paling sulit ya itu ya pas bagian interviewnya ya. Jadi kayak karena banyak yang harus di-prepare, bukan cuman kayak interview-interview aja Interview, kayak what is motivasi. your motivation Iya. gitu. Enggak. Ya, nih aku bisa ngomong ya. Enggak kayak gitu. Interviewnya aku juga kirain kayak mungkin ada yang what is your motivation? What things that you can do gitu. Ada juga itu, but I think it was only 2 or 3 questions gitu. Dia bilang, Dia langsung but, assess kita punya skill ya, hmm, berarti ya. ya, ya. Nah, profesornya waktu itu ada juga pertanyaan yang unik ya, kayak Iya. if I gave you $1 million now, gitu kan? If I give you $1 million now, what would you do? Gitu kan? Terus aku kayak, Million okay, dollar question banget. $1 million question dan juga Iya. kayak beauty pageant question ya. Iya, betul. Gitu. Cuman kan ya emang ini konteksnya kan lagi research ya. Jadi kayak Iya, eh, aku jawab, first of riset. all, I'm giving to the church. Iya, benar, benar, benar. Like no shady shady question aku bilang kayak Iya, gitu. Terus yang kedua eh itu ya aku mau bikin kayak mau emang salah satu dream aku juga mungkin ya juga dalam hal untuk advancements of clinical apa ya laboratory research. Indonesia research and laboratory kayak gitu. Walaupun yang jawaban waktu itu aku cukup cukup teknis ya, nggak perlu. Iya, 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 Cuma iya, iya. ya itu intinya bakal ada juga pertanyaan-pertanyaan surprising kayak gitu. But mostly Hmm, yang di assess itu emang knowledge waktu itu iya. dan ya juga dia ngeliat juga motivation kamu. Mm-mm. Tapi waktu Tapi itu mau motivationnya lebih sedikit lah ya porsinya nah, daripada yang skill dan knowledge itu ya. ya kayak paling cuman kayak 2 3 questions tadi aku bilang itu. Hmm. Oh, oke, oke, oke. Jadi itu preparationnya perlu mock kakak dulu mock up gitu-gitu juga. Mau presentation gitu sama temen atau Ah, apa? iya, iya, mock up Enggak sih. presentasi. Oh enggak, Enggak sih, oke, enggak oke, sih, oke. enggak sih. Tapi Tapi dibawa tuh paper kemana-mana ya. iya, iya terus ngejain papernya kayak gitu Iya, atau iya, iya, iya. kayak gitu. Ya aku kayaknya enggak deh, enggak mau presentation that's a Iya, good iya, question. iya. Enggak. Nah, kalau Hmm. dari KL sendiri ada tips khusus nggak kayak buat lolos seleksi Erasmus? Misalkan mungkin Hmm. per part kali ya, Kak, dari preparation dokumen tadi Hmm. sama yang interviewnya. Hmm. Hmm. Hmm.
Eh, Tips and triknya adalah be authentic ya menurut aku. Iya. Beneran tuh I think it's very important karena nowadays with AI bahkan ya kalau dulu kan nggak ada tuh kita Betul. pakai ChatGPT gitu-gitu Iya. ya. Ya Iya. nulis gitu ya. Bener. Eh, Spend Mikir time. gitu ya. Nah, but Iya. there's like this authenticity gitu dari Hmm. tulisan kita itu. I mean kalau bahkan sekarang mungkin orang you can't tell gitu itu AI gitu. Cuman Iya. tetap aja kayak there's like passion that you're putting to that gitu kan Hmm. dari kamu nulis dan kamu juga tahu apa yang kamu tulis itu penting gitu kan. Bener. Banding kamu kayak cuman kasih some keywords and let the Iya. AI generate it gitu tuh menurut aku authentic banget karena kenapa? Itu juga reflect dari nanti interviewnya nanti gitu. You need to know what Hmm. you're writing itu kan penting. Betul. Terus em, juga mungkin recommendation letter ya itu penting sih kayaknya. Hmm. Eh, Dulu eh, berapa Kak recommendation letternya kalau KLU? aku kayak dua deh. Kayaknya juga Oh, mereka cuma oke. kayak dua. Mm-mm. Oke. Gitu dua. Dan puji Tuhannya ya tadi aku mau bilang itu trajektori aku sih kayak Align apa ya. namanya Maksudnya align exactly ya, ya. Jadi kayak mereka mungkin oh ini maksudnya dia ada clear vision gitu. I'm hmm. saying I am Ya, gitu ya, ya, ya. gitu gitu. Jadi ada recommendation letternya dan I think it's really good to have a good support mentor ya. Ya, jadi kayak Hmm. really praying kayak orang-orang yang lagi atau teman-teman yang lagi apply Ya, have a good mentor gitu dan orang yang beneran mau nulis uh, recommendation letternya iya dengan yang bagus genuine gitu. juga ya. Exactly. Dan itu juga pastinya kita juga harus kerja dengan sepenuh hati juga ya untuk bisa Betul, dapet betul. perkenanan orang. Ya, Ya, tapi it's good to have a good mentor. You need to find a good mentor dan people that can write you a good recommendation recommendation. letter. Nah, misalnya kan kita juga ngelihat kan, nah ini letternya bagus apa enggak. Kalau misalnya nggak bagus ya kita bisa lah kita konsultasi gitu Iya, sama iya, iya. uh, bikin yang recommendation letter itu yang tailored for Hmm. for your Program. application, iya for your Ya, program. Karena kalau banyak kasusnya kayak orang pakai CV yang sama, bahkan CV gitu yang sama untuk semua hal. Menurut aku itu ah, nggak bagus gitu karena uh, kan setiap job application atau apapun tuh pasti ada uniqueness-nya sendiri dan uniqueness betul. itu yang kamu target. Oke, aku adalah orang yang paling tepat untuk ini gitu. Jadi kamu Ya, emphasis dalam hal itu gitu. Jadi jangan recommendation letter satu. Oh, I have recommendation letter yang udah aku buat pakai di di beasiswa mana-mana. lain. Ah, Ya, I don't think it is a good strategy gitu karena hmm. kan beasiswa yang kamu apply punya uniqueness-nya sendiri, punya pemikirannya sendiri. Jadi you need to tailor it in a way that it's appropriate buat itu. Bukan cuma Ya, recommendation letter ya, tapi juga your own personal statement kayak gitu. betul. Itu yang lebih penting. Nah, itu kan bahkan kalian sendiri yang nulis. Jadi kayak Ya, have to ya mungkin bisa aku tambah lagi ke tipsnya. Kalian baca websitenya jelas-jelas, programnya, hmm. situs-nya, bla bla bla, dan kalian cari dari experience kalian di mana yang itu yang cocok gitu buat I see. buat silabus itu gitu, buat program itu. Itu sih yang penting menurut aku. Be authentic, tailor your Resume, document, CV, documents resume, ya. recommendation letter even ya. Kadang kan kita Iya. kadang oh ya recommendation letter aja gitu kan. Hmm. Eh, Konsultasi gitu recommendation letter sama mentor kalian. Terus karena mereka tuh ngelihat banget loh the way I live here ya. Mereka tuh ngelihat banget kayak mentor-mentor kita. Bahkan Oh. aku tahu profesor aku tuh kalau apa namanya how to say rekrut orang dari luar dia tuh teleponin rekomendasi apa sih? Rekomendasi, ya, yang Iya ngasih rekomendasi. pemberi Iya rekomendasinya. betul. Dia tuh nelponin ini bener nggak kayak gini, kayak gimana orangnya. So you have Oh, to you have to work. have a good relationship juga ya Ya, untuk mereka good bisa relation. Ya, dan you have bikin to reflect you are a good person dari person. kita sehari-hari, of course gitu. Ya, Hmm. tailor your documents, terus prepare everything. Ya, Ya, bahkan interview, don't think that it's like a beauty pageant questions gitu yang you can come out with the answers. No, don't think like that gitu. Prepare. ya, Ya. ya, oke, 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 Hmm. oke. Kalau buat wawancaranya ada spesifik nggak Kak? Yang belum disebutkan mungkin selain tadi ya prepare dan Hmm. ya harus latihan juga mungkin ya. Ya, iya itu benar. Itu aku nggak. Itu gitu banget ya. Gak Cuma apa-apa, gak apa-apa Kak. ya cuma prepare Iya, dan
I have to say, karena aku sebagai PhD student di sini, aku juga Hmm. bantu profesor aku itu ngerekrut-ngerekrut orang, Oh ya, oke? untuk Jadi research aku ya. tuh ngeliatin CV-CV orang sih, I don't know why, but Iya. yeah, thank you. Aku ngeliatin CV orang gitu kan. Hmm. Dan aku juga di ruangan yang sama ketika dia interview Kandidatnya. ya applicants, even not PhD students kayak juga postdocs gitu. Iya, Untuk orang yang maksudnya levelnya lebih di atas aku gitu. iya. Nah, yang penting itu juga as silly as it may sounds ya, kalian harus persiapin internet yang bagus. Oh, Internet benar. itu penting. Technicalities itu penting sih. Iya, it affects your mood really. Kan kita bahkan nggak tahu orang ini Benar. kayak gimana nih profesor ini. Ada yang moody, ada yang gimana Iya, gitu kan. iya, iya, Kalau iya. misalnya kita nggak kedengeran suaranya itu nggak dengar, nggak maksudnya lu ngomong apa gitu. Betul, betul, Itu betul. and try to be enthusiastic gitu ya. Hmm. Maksudnya I'm not saying that you have to mask your thing, but itu kelihatan if you're not enthusiastic with thing that you are doing, it's Iya, like why would I even hire you gitu loh, kayak benar-benar. you need to be enthusiastic and passionate gitu in life ya, Oke. bukan cuma interview ini Iya, doang gitu. iya, 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 iya. Cuman ya itu ya make sure hal-hal yang teknikal kayak internetnya bagus, Internet, your ya. sound is not muffled gitu ya. Terus Ya. juga a good environment, jangan Environment, kayak ya background, segala iya macam ya. motor wang-wang orang Iya. ngelas gitu. Iya, iya, iya. Ya. Need to have a good environment, bagus dan juga rapi. Because I could remember ya one time itu juga sadly waktu itu kita interview ada orang Indonesia yang mau eh, internship padahal kayak Iya, we don't pay gitu ya, kayak iya. happy happy aja kita terima kayak free labor. Iya, 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 iya. Tapi kan tetap aja kan kita harus kayak Harus harus tahu rapi. kayak gimana Hmm. ya. Terus she was not interested at all. Pas ditanya, Oh. oke, apa yang kamu lakuin di sini? She doesn't know anything. Kayak gitu Hmm. kayak, why would we even hire you gitu, kayak dia cuman kayak impression yang we got from her. Diberikan. Hmm. Ya, kayak you just wanna be abroad gitu buat ngerjain internship gitu kan. Because Oh. you don't know anything about what we are doing, you don't know apa ya, our papers, our publications. Jadi Iya, menurut aku, gitu. iya, iya. Jadi you Jadi have to harus prepare, di you need to know. prepare. Ya, Betul, 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 betul. ya. Oke, 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 oke. Thank you banget, Kak. Ada lagi nggak yang mau disampaikan tentang selama proses application Erasmus ini Hmm. dan persiapannya yang mungkin belum terbahas? Eh, Udah kayaknya ya so Enggak far sih, ya. udah itu aja. Yang penting harus rajin-rajin ngecek katalognya, because it Iya, might there's an interesting program that just come out gitu. Karena kan program benar. yang di Karena situ mungkin udah diupdate over terus years. ya. Iya, Exactly ya, diupdate terus. Jadi mungkin ada program baru kayak gitu. Jadi harus iseng-iseng ngecek update-update. katalognya. Pengalaman apa sih yang paling berkesan buat Kak Elori selama that three universities 2 years ya? Mm, Berarti ya kalau nggak salah ya. years ya. 2 years program tuh apa sih yang paling berkesan? Apa ya? Eh, wow, banyak sih, semuanya Oke, berkesan. nggak apa-apa. Kalau gitu multiple points Iya, nggak apa-apa. semuanya berkesan banget, kayak challenging hidup di Jerman, Hmm, nah egaliternya di Swedia, kayak gitu, so much thing hmm, gitu. Dan sampai confidence kita yang diluluhlantakan dan dibangun kembali, itu banyak banget hal-hal seperti itu. Tapi mungkin juga yang menarik buat aku ya, aku benar-benar ya. appreciate banget ketika aku bisa kerja di AstraZeneca waktu itu. Dan Ah, yes. COVID kan AstraZeneca memang kita Salah juga satu kayak vaksin ya. ya, walaupun aku nggak kerja di vaksin, aku kayak cardiotoxicity gitu di departemen Iya. cardiotoxicity, but it was kayak wow gitu, kayak di big pharma buat uh, kayak for the world gitu kan. Iya, Dan benar. menurut aku itu um, Aku Erasmus itu merinding loh Kak dengernya kayak gitu kan, gitu kan. iya, Nah, iya. tapi beneran Erasmus tuh kasih opportunities yang kayak gitu gitu, kayak it was just like Betul. eh itu aku memang cari sendiri sih gitu. Cuman Iya, kayak ada kesempatan kayak gitu untuk di Erasmus anak itu. Erasmus ya. Hmm, Oke, dan itu oke, oke, oke. oke banget. Hmm. Banyak banget yang berkesan ya. Tapi itu tadi Ya, salah satunya highlightnya berarti working di AstraZeneca ya. ya. Nah, keren banget sih Kak. Waktu aku dengar juga kayak,
Dia nih yang bikin vaksin pokoknya. Maksudnya kayak bener-bener, dan istilahnya kan kita menghadapi pandemi tuh kayak lama sih. Cuman tapi kayak compare ke pandemi-pandemi sebelumnya yang terjadi di dunia itu Itu cepet. termasuk cepat kan Mm-mm, istilahnya. mm-mm. Dan kayak ketemu Penanganan. penanganan, ketemu cure-nya itu kan berarti kayak ya udah world class banget lah istilahnya si Ya. kayak imagining working there tuh pasti kayak ya udah ethics-nya kayak gimana mereka Mhm, research tuh pasti mhm. kayak banyak banget pasti yang dipelajarin sih. Ya. Kebayang, kebayang, kebayang. Keren, Hmm. keren, keren, keren. Ya, Nih dan Kak, juga mungkin aku bisa bilang opportunity hmm, buat S3 dari ya, kan tertarik S3 ya, maksudnya nggak ya, semua field butuh S3 gitu. Tapi kalau betul. medicine itu looks like you need it Iya, karena semua orang oke. PhD. Iya, No, iya, iya. that's not the main thing. Tapi for medicine, I think it's important for you to have a like doctoral degree gitu untuk bisa Hmm, dan expertise. Tapi dari Erasmus itu beneran kayak lebih gampang gitu untuk dapat S3-nya, dapat hmm, opportunity-nya dan lain-lain kayak gitu. oke, 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 Di oke, Swedia oke. oke juga S3-nya. Tadi aku mau ceritain itu dikit ya. Iya, Karena kita dianggap sebagai employee gitu, bukan cuma student betul. doang. Jadi salary-nya oke, ada Iya. increments-nya every year. Ah, Terus kamu di bawah KI juga, jadi KI ada kayak serikat kerjanya. Jadi you cannot oh, be fired gitu if you are a wow. PhD. Dan jadi kayak for example if like person doing very bad job gitu ya, Iya. mungkin terjadi adalah dia dialokasikan ke grup yang lain gitu nih. This Hmm. person cannot be fired. Jadi kayak ya gitu deh pokoknya terus jadi Serikat dianggap buruh atau pekerjanya emang udah kuat banget ya. Dan ya rules-rulesnya juga ya. ya jadi rules jadi kita itu di kayak diprotek sama si KI-nya bukan walaupun kita kerja buat profesor kita Iya, buat KI cuman kan kita emang day to day basis kita kan report ke profesor kita cuman as a betul. lab kamu diprotek sama Karolinskanya gitu and I think that is everywhere around like di Sweden karena kan labor rights-nya lumayan bagus Rights-nya. Betul, betul, ya betul. terus kayak nah employee tadi itu jadi Iya. kamu dapat benefit employee kamu dapat pensiunan uang pensiun. Wow. Jadi kayak every month kayak mereka udah kayak alokasi Alokasikan ya. uang. Terus dapat benefit employee as in kayak holiday, kayak ambil holiday Oh, gitu dibayar juga. Karena aku di bawah umur 30 tahun, jadi aku dapat 28 days wow. holiday. 1 bulan ya. Dan itu nggak termasuk weekends. Jadi Oh, 28 as in working days, so it can be longer than wow. gitu. Dan itu paid leave. Terus Dan harus dan diambil ya, Kak, kalau nggak salah di luar negeri itu ya. iya, kalau di Swedia harus diambil. Tapi kalau PhD student agak sedikit eh, borderline karena kita slave. Borderline ya. Iya, oke. Jadi dianggap kamu udah ngambil gitu. Iya, 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 iya. Either you take it or not gitu. Agak Oke, bloodline. oke, oke. Tapi dapat benefit student juga kayak Hmm. diskon-diskon students segala macam itu. Ya. Oke, jadi itu dia cerita Kak Elori dari S1 di UGM sampai bisa kuliah di Eropa lewat Erasmus. Di video selanjutnya kita akan bahas kelanjutan perjalanan Kak Elori, gimana caranya dia dapat beasiswa PhD dan sekarang sedang studi di Institusi Nobel Dunia di Swedia. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan informasi terupdate tentang beasiswa dan cerita traveling bermakna lainnya. Don't forget to be great in your own way, and I'll see you in the next one. Bye guys!